Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Nama saya Timothy dari kelas 11 IPA 3, nomor absen 34. Pada hari ini saya akan melakukan praktikum. Tujuan dari praktikum ini adalah untuk mengetahui faktor apa saja yang memengaruhi laju reaksi, serta membuktikannya melalui percobaan-percobaan yang akan saya lakukan. Laju reaksi adalah perubahan reaktan atau produk persatuan waktu. Besaran laju reaksi dilihat dari ukuran cepat lambatnya suatu reaksi kimia. Laju reaksi mempunyai satuan yang besar per S atau molar per detik. Laju reaksi atau kecepatan reaksi menyatakan bahwa banyaknya reaksi kimia yang berlangsung per satuan waktu. Laju reaksi menyatakan molaritas zat terlarut dalam reaksi yang dihasilkan tiap detik reaksi. Ada 4 faktor yang mempengaruhi laju reaksi, yaitu luas permukaan, suhu, konsentrasi, dan katalis. Alat yang harus kita siapkan yang pertama yaitu 2 gelas plastik, lalu sendok, dan juga dengan stopwatch atau bisa menggunakan handphone. Lalu bahan-bahan yang digunakan yang pertama cangkang telur halus atau berupa serbukan, lalu cangkang telur kasar atau berupa kepingan, dan juga air mineral dan cuka dapur. Lanjut ke praktikumnya. Pertama-tama tandai dulu kedua gelas plastik agar dapat dibedakan. Lalu masukkan 2 sendok makan cuka ke dalam masing-masing gelas. Lalu tuangkan air ke masing-masing gelas dengan perbandingan yang sama atau ukuran yang sama. Lalu masukkan cangkang telur kasar ke gelas pertama. Dan masukkan cangkang telur halus ke gelas kedua. Tentukan batas waktu yang sama, misalnya 5 menit, lalu lihat kondisi dan reaksi yang terjadi. Ini reaksi yang terjadi setelah 5 menit. Dilihat dari hasil pengamatan, kesimpulan yang bisa diambil yaitu cangkang telur halus lebih cepat naik ke permukaan dikarenakan ukuran partikelnya lebih kecil. Maka permukaan bidang sentuhnya lebih luas. Luas permukaan sentuh memiliki peranan yang sangat penting sehingga menyebabkan laju reaksi semakin cepat. Begitu juga apabila semakin kecil luas permukaan bidang sentuh, maka semakin kecil tumbukan yang terjadi antar partikel sehingga laju reaksi pun semakin kecil. Alat yang harus disiapkan yaitu 2 gelas plastik, lalu sendok, dan juga stopwatch atau bisa menggunakan handphone. Lalu bahan yang harus disiapkan yaitu cangkang telur halus yang sudah dipisahkan menjadi 2. Lalu air mineral, air panas, dan juga yang terakhir cuka dapur. Pertama, tandai kedua gelas plastik agar dapat dibedakan. Kemudian, masukkan 2 sendok makan cuka ke dalam masing-masing gelas. Kemudian, masukkan air panas ke gelas yang pertama, lalu air mineral ke gelas yang kedua dengan perbandingan yang sama. Lalu masukkan serbuk cangkang halus pada 2 gelas tersebut. Tentukan batas waktu yang sama, misalnya 5 menit, lalu amati kondisi dan reaksi yang terjadi.
Ini reaksi yang terjadi setelah 5 menit. Terlihat bahwa cangkang telur halus pada air panas sudah bereaksi semuanya, sedangkan cangkang telur halus pada air mineral belum bereaksi semuanya. Dilihat dari hasil percobaan yang telah dilakukan, saya mengambil kesimpulan bahwa gelas yang berisi air panas lebih cepat menghasilkan suatu reaksi dikarenakan jika kita menaikkan suhu, maka kita menambahkan energi kinetik partikel. Dengan begitu, tumbukan akan sering terjadi. Sedangkan jika kita menurunkan suhu, maka energi partikel akan berkurang, sehingga tumbukan jarang terjadi dan membuat laju reaksi lambat. Siapkan 2 botol kosong, lalu corong kecil, lalu 2 balon dengan warna yang berbeda, dan 2 sendok. 1 sendok untuk baking soda, dan juga 1 sendok lagi untuk cuka dapur. Gunakan alat bantu corong kecil, dan masukkan 2 sendok makan cuka ke dalam masing-masing botol. Lalu, masukkan 1 sendok makan baking soda ke dalam balon warna hijau. Lalu, masukkan 2 sendok baking soda ke dalam balon warna ungu. Rekatkan ujung balon pada ujung tutup botol. Usahakan baking soda tidak masuk ke dalam balon terlebih dahulu. Lalu, tuangkan baking soda secara bersamaan dan amati kedua balon dan lihat ukuran maksimalnya. Dilihat dari hasil percobaan yang telah saya lakukan, saya bisa mengambil kesimpulan bahwa balon warna B atau di dalam video berwarna ungu lebih cepat mencapai ukuran maksimalnya dan ukurannya lebih besar dikarenakan konsentrasi soda kue yang besar dan membuat laju reaksi lebih cepat. Karena persamaan laju reaksi didefinisikan dalam bentuk konsentrasi reaktan, maka dengan naiknya konsentrasi, maka naik pula kecepatan reaksinya. Artinya semakin tinggi konsentrasi, maka semakin banyak molekul reaktan yang tersedia. Dengan demikian, kemungkinan bertumbukan akan semakin banyak, juga sehingga kecepatan reaksi meningkat. Jadi, semakin tinggi konsentrasi, semakin cepat laju reaksinya. Siapkan 3 buah gelas plastik, lalu sendok, dan juga 3 buah peniti. Dan yang terakhir yaitu stopwatch atau bisa menggunakan handphone. Bahan yang akan digunakan yaitu pemutih dan cuka dapur. Masukkan pemutih sebanyak 50 ml pada gelas pertama dan juga masukkan pemutih 50 ml pada gelas ketiga. Masukkan cuka sebanyak 50 ml pada gelas kedua dan juga masukkan cuka sebanyak 50 ml pada gelas ketiga. Lalu aduk. Kemudian masukkan 1 per 1 peniti pada 3 buah gelas tersebut. Tentukan batas waktu yang sama, misalnya 5 menit, dan amati peniti dan lihatlah reaksi yang terjadi. Bisa dilihat bahwa peniti yang berada di dalam gelas yang berisi cuka dan pemutih bereaksi dengan sangat cepat, yang berubah warna seperti berkarat. Berdasarkan hasil percobaan, saya akan menyimpulkan, terbukti bahwa reaksi yang berlangsung paling cepat adalah gelas yang berisi cuka dan pemutih. Ini dikarenakan pengaruh dari katalisator, yaitu pemutih, sedangkan cuka adalah zat utamanya yang bersifat korosif. Gelas kedua yang hanya berisi cuka tidak bereaksi apa-apa. Sedangkan gelas pertama yang hanya berisi pemutih juga tidak bereaksi apa-apa. Ini membuktikan bahwa katalis dapat mempercepat suatu reaksi.
Namun, katalis tidak dapat bereaksi jika tidak ada zat utamanya. Katalis adalah suatu zat yang mempercepat laju reaksi pada suhu tertentu, tanpa mengalami perubahan atau terpakai oleh reaksi itu sendiri. Suatu katalis berperan dalam reaksi, tetapi bukan sebagai pereaksi ataupun produk. Katalis memungkinkan reaksi berlangsung lebih cepat, atau memungkinkan reaksi pada suhu lebih rendah akibat perubahan yang dipicunya terhadap reaksi. Katalis menyediakan suatu jalur pilihan dengan energi aktivasi yang lebih rendah. Katalis mengurangi energi yang dibutuhkan untuk berlangsungnya reaksi.